Perlu ayah ingatkan bahwa hakikat suatu perkawinan adalah persekutuan dua jiwa nan bapadu menjadi satu dan tidak terpisahkan. Pak kata orang cerdik pandai, perkawinan tanpa kasih sayang adalah perkawinan yang gagal. Dan perlu bana kau pahamkan nak, bahwa perkawinan adalah sesuatu nan sakral, nan suci, sunnah Rasul, perintah langsung dari Allah, hukumnya wajib bagi nan mampu. Artinya nikah kawin itu ibadah, sahnya amal karena niat, maka batua kalah niat dari pangka, nawaitu lillahi ta'ala, bukan salainan dari itu. Menurut para psikolog, adapun perkawinan ideal terbagi kepada 3 masuk. Masuk pertama bernama kawin perak, yaitu 25 tahun lama bawa dia hitung dari ijab kabul. Masuk kedua bernama kawin nameh, 25 tahun sesudah kawin perak atau 50 tahun umur perkawinan. Saladiahnya sampai ke ujung diistilahkan menjelang senja, menanti-nanti malam tiba menunggu maut datang menjapui. Selama di dalam kawin perak, kasih berbunga berambilan sayang dan tidak keujuangan. Badan dan sadang bulek panuh perhatian nalun basuduk sumangit bisa ditembakkan sepilin laya jabatin. Dan sano berjanjang ke telangi, diguntiangnya awan ke baju bintang diambil ke tarawang. Nyampang batampuak bumi nangko dijinjangnya sabalah tangan dunia meraso punyawa. Disikolah saatnya suami istri bak merpati dua sejoli. Keduanya kekasih dek pasangan, keduanya merasa saling asih. Masuk menjalang kawin nameh, lah masak ranun dan bak buah sadang taminyak bak karambia golek lah tibo di nandata. Kini umur 50, asalun luwa tegelek, ense je pasak mulai goyah sumangek barang sua galok darah semakin dingin jua. Gigih goyang matu gurawan lah agak jinak pada rumah. Yang panginyo jadi pegawai, lain PP sampai pensiun. Tiba di orang nampang galeh lah banyak sagan dari namuah. Kok beliau orang petani tuga dan tidak cukam lai. Tidak disasar. Lapa tuik pulau kapak kok maja sajak mudo gilo memakuak sekali aram kahasaham. Kinilah masuk ketikonyo, suami istri saling asah, bergeser nilai tali batin dari kekasih, kinilah kawan. Lapeh dari kawin nameh, sakiro baumua 75, itulah karak-karak umua, awak gaek badan larangki angok sasak kudarai abih menanti tabuah ke bebuah. Jika dilihat dipandangi lah jauh bana berubahnya. Ingatan mulai pelupo, penyingguang pebuati, nyinyal tibo sendirinya. Ada pulau berubah sifat perangai balik ke anak-anak didik jupikun penamonya. Itulah masuk manula, manusia usia lanjut jompo istilah orang jur. Dimasuk ketika nantuna, suami jo istri sanda-sanda, baganti-ganti mahaswah, si nenek ganti ibu dek suami, si kakek sebagai bapak dek istri, saling asuh bahasa alihnya. Kesimpulannya nak, ada 3 tahapan proses rumah tangga, yaitu pertama kawin perak, suami istri bagai kekasih, sikapnya saling asih. Kedua masuk kawin nameh, suami istri keganti kawan, sikapnya saling asah. Dan ketiga masuk manula, suami istri misa rangai, sikapnya saling asuh. Nyampangku isu aja dia istri, kau mesti ikhlas jadi kekasih, dan dicinta je mencintai. Harus siap menjadi kawan, kabakih bayo je bukan, dan sanggup pula sebagai ibu, marawat je menggiloi sajak nalaya tarikh nan batin. Itulah ibadah nak. Di sini nilainya amal saleh. Camkan itu. Sebagaimana ayah katakan, bahwa kasih sayang balik batimba, cinta bapalun bakulin, dan itulah pasak jukungkuang rumah tangga. Nyampanglah puak pasak pengganja alamat kagoyah juga parang. Rasuak lungga jariau tangga tunggak tagajai sendirinya menanti rabah rumah gadang. Dek sebab itu nak, hati-hati batanam kasih. Elok-elok melambut sayang, nak kokoh tagak rumah tangga. Insya Allah. Walau gampo mayak bumi topan badai angin baribui, kiri kanan hasungan tibo cundang ke baji jepit tanah haram kagoyang duitnya. Ciptakan dan pertahankan kasih sayang itu. Hubungan kalian menjadi mapan. Kebersamaan yang solid akan mewarnai perkawinan sehingga dunia ini semakin lapang. Semua menjadi indah. Itulah barakah nak. Itulah syurgawi. Dan Rasulullah pernah berucap, kata beliau, rumahku adalah syurgaku. Karena memang beliau telah menemukan itu. Berbagai usaha orang padusi, cara mengabek laki-laki. Nak kasih sayang ketuntuang suami jinakkan di rumah. Adang nyepai ke mak dukun, meminta ubek je pakasih haramuan cilik barandang pitunduk segala macam.
Banyak pula pakai asiman, memasang susuak dalam badan supaya awet muda tarwih. Nak jan suami berparangai berpaliang hati kena lain. Salah nak, salah gadah. Ko itu malah mengkasih. Manga ke dukun mengadu. Bahade intan babandamkan syirik lah nyato tu hukumnya nak. Usahlah itu kau tim. Ayah tak suka orang pendukun. Ingat tu. Ko iyo nak rukun pergaulan. Suami jujur lurih tabuang. Sarainya mudah tak apa-apa. Yaitu sanangkan hatinya. Beres. Sanangkan hatinya. Nah, bahas cara menyenangkan hati suami. Ada 3 macam langkah dijaga. Pertama, dengarkan. Pertama, manjokan saleronya. Kedua, sayangi pamenannya. Dan ketiga, dengarkan keceknya. Mudah kan? Nah, memanjokan salero laki. Bukan jo banyak ragam samba. Bukan dan mewah mahabali. Bukan itu. Tapi tahu kutikonya lapa paham kelikai saleronyo. Sehingga kok minum tibo dengan sayu kok makan sero sama lero. Macam-macam perangai lidah. Dia orang balain bawan. Ado nan suko gulai basantan. Nan ingin sugaluange. Narajan ulam kaulam. Pamadeh penggatuk lado. Pemasin pacacagaram pendeknya macam-macam lah. Kalau istri nan bijaksana. Tiok ke pasar ke paiwalanjo bertanya ke pak pajak. Apa teragak kesambadah? Begitu. Aduh, kalau nyo lah baganjo sulit lah pulang, takana tembusu pesanannya bagage balik ke pasar itu cinta ke suami. Mengkasih menyayangi pemenannya. Kok suami awak pancandu buru, jagoi makanan jiangnya. Pagi akai bungkuhkan nasi. Kok inya orang paburuang rajin-rajin menyilau sangka antah karyang ayam mengkanan. Santano hobinya olahraga, ingatkan jadwal latihan raket usah sembaralata. Tapi kok beliau kuek ke minum, antilah pulau bersirat bir. Ijan dia sokoknya mabuk pabian salah. Nampaknya ya masalah remeh tetek bengek. Masalah sepele. Namun kepedulian semacam itu akan melayakan rasa hormat. Sedangkan hormat itu vitamin jiwa. Naluri azasi manusia ingin disanjung diperhatikan. Itu lumrah saja. Selain itu pula nak, dangakan keceknya. Artinya mendangakan kecek bukan bak mendengar warta berita tanpa respon, tanpa reaksi, bukan itu. Tapi simakkan isi katanya. Kemudian mangguaklah kalau elok karajokan kok lepatui. Tansano nam bukan disabutnya, indak sesuai je pangana. Usah langsung dijawab kontan nambeklah dulu ditanggapi konon membantah memulintang. Alapeh saja dulu. Beko cari masunan elok petikonan baya. Di saat bunga sedang kambang, perhatian serang terbuka, suasana santai berkucindan. Misalnya sesudah minum jam makan, atau di istirahat menjelang tidur, dan waktu-waktu nan memungkinkan. Biasanya nak, kalau momennya memang tape, timingnya mengizinkan, tak ada nan sandek jalan kapal mesti malapeh ke subarang. Nan perlu awak jalan tapi. Contohnya macam itu. Sambil membatuakan kerah bajunya gue, katakan kayaknya. Dah, kalau mau pikir-pikir mana, iyo pulau tu mah kecil udah kapatang. Tapi, kok latih beri tapi, kok asorong kan ke pulau bidua pia, pastilah suah jalannya. Picayolah kaya. Tapi, jangan lupa tapinya tu. Elok-elok. Sebagai pemimpin, suami wajib dimuliakan. Wibawanya dipelihara, kebijaksanaannya ditaati. Barulah nampak kepemimpinannya. Sebagai manusia, ini pasti tidak sempurna. Banyak kekurangan di samping ada kelebihan. Untuk itu, istri dan arif bijaksana, pandai bersyukur dinalai, dan siap menerima kekurangan sang suami. Harus ikhlas, sabar jadilah. Kemudian, berusaha melampau menutupinya. Adalah sifat tak terpuji nak, kalau membokak-bokak rasio laki, biar ia secara material, konon dan batin secara moral. Sebaliknya pulau, ijan pulau membangga-bangga. Memuji bakar dataran, mengatakan suami awak santi yang mahutakan inyo gagah setia segala hebat. Usah nak ijan panjang muncul ngurang dia bergunjang malu awak biko. Nah, adapun dalam menjalani kehidupan, tak ubahnya sepantun balaya di lautan. Ada kalonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut pun tarang. Galak bagumam jurumuji membawa kapal jemuatan menuju arah jarum kompas. Tapi kadang-kadang nak badai turun lawit menggilo kalam pedoman bekuli yang rasul kepatah tiang tangah ayalah masuk di buritan mati-matian nang kodongnya. Ya, itulah romantika nak. Itulah perjuangan.
Malah di sini pula letaknya seni dalam hidup. Sehingga dunia kok terasa indah. Kok menang, alhamdulillah. Kok kalah diulang parang, tak kini antah kok iswa. Sebab kegagalan adalah sukses yang tertunda. Begitu kan, nak manis? Nah. Nyampang tak kaji apa sang suri. Tiba malang datang cobaan tak goncang oleh yang jalan bidua. Maku basuo di bini tak setia, inyo malompek ke si koci. Tinggalah kapa jemuatan awak badayuang surang diri selama karam kapa basi. Basuo jo istri rang budiman, indak pemanik pailangaka, indak penggamang pemutih asu. Malah kalau keadaan nama masuk capek-capek sembah kemudi samu basansam bagulinsam dan sampai karam di penumpang. Menurut pengalaman, nak, mungkin tiba masuknya nanti nasib suami sedang kabua. Makin diasah makin majat yuk ditutuh rimbun juo sedang apes kecek tawi. Umpamo ke ini orang pedagang, galeh rugi utang betumpuak giro belimpik kemalatuih induak samang menyesak juh. Kok pegawai profesinya, ada masalah ju atasan, mungkin tak geser ke nan karyang atau mutasi ju PHK. Kok tiba di orang tani, sawah dihalau dek galodo, panen gagal harago jatuh mencik banyak aku apa musim. Pendeknya bermacam lah musim yang menimpo. Masuk di saat anda itu nak, jadilah kau istri panawa. Pujua hatinya dalam risau, hibur inyo. Barikan kata harapan. Bangkitkan semangat juangnya. Kipe hatinya na lambuk-lambuk dingin. Nyampang kok kandas sumangiknya agak berlarit metiaka. Capek-capek turun tangan pia. Bau saw apa dan mungkin asalkan halal jalan lurus. Usah malu menjaya upah ijan gengsi di kaki limu. Nan pokok dapua barasok setia jan sundang ke suami. Itu pita ruhaya. Umumnya orang berpendapat bahwa sepanjang kehidupan laki-laki akan mengalami gejolak jiwa 2 kali selama hidup. Sebanyak itulah pula baguncang talua insannya dihampih gelombang nafsu. Itulah zaman pancaroba, puber istilah nan populer. Ibarat daya tenaga listrik, saat-saat tegangan tinggi kutikus paning nanya. Dan kalaulah tanpa adaptor, skring bisa putih trafo namuh tabaka, neon padam TV punangwih kulkas dan tidak dingin lain. Pabilo masuknya itu. Dan pertama sesudah balik, sekitar umuan balik. Dan kedua menjalang umur sampai puluh. Itulah masa-masa rawan tahun berbahaya bagi seorang laki-laki. Pada pubernan pertama terjadi perubahan fisik. Umpamanya suara menjadi gadang, kumis dan nampak-nampak apuang tubuhnya mulai berbantuan. Nair yang pulau gejala jiwa, pasegeh panggili badan, pemana pemadok tanang pahota jorang padusi. Balai lain tingkah polahnya. Adonan tanang agak pendiam, matonya saja dan bertampuak kadang sengyang setengah tiang. Adonan lasak menggalasau, jende induk nak bestinah lalu nak gadis bersorai. Ada tu. Ada pula nang gilo mencari perhatian, bertingkah nang ganja-ganja, adang menjajok perangainya. Pendeknya macam-macam lah. Persis ayam tumbuh rambayan sadang manih di gulai sirah. Bulu mudo nampak berkilik tajinya mulai menjaguang kukuak sekarek patah-patah. Baik kalau suang menggaleseh lencek kepaga mengatapak kajak kian lalah kemari acok di lapua yang betino. Sadang tahu juang orang tiba ke dilawan sesuahnya panjang, itulah nasibnya. Itulah masuk transisi, masuk remaja anak bujang. Kalau dibanding puber kedua, puber pertama agak lumayan. Babahaya memang, tapi kurang daya ledaknya. Ya paling-paling membaca novel buku roman, menonton video bule film, atau penghayal panganangan mempacamin foto si pacar pas sudah di kamar mandi. Selesai. Tapi puber di umur 40 rusak, nah, rusak dan merusak. Coba bayangkan. Seorang laki-laki nan sadang matang badaria, nan baumu abak pinang senawa sirahi kuat tua walun muda talampau, nan punya 15 tahun jam terbang dengan segudang pengalaman soal wanita. Kini marambah keluar kandang mencari ulam pucuk mudo SOB nah, berbahaya. Kau tahu? Orang nan sadang puber kedua lagaknya bakal labihan ujungnya walau rabi ndak berpucuk hati anang. Inyo gelisah tinggal di rumah. Jo piti royal di rumah ceke. Anak bini soal balakang baburu cewek nomor 1. Kau baca lalape dalam rimo pantang buruan tak memata. Alun bana sampai dibangkai sekadar bakaja itu wajib. Biasanya di umur semacam itu, oranglah sampai di puncak karir. Kau indak benar ke memaci, tapi lah matang di profesinya lah mapan bidang keuangan. Apalagi didukung kondisi mental dan mantap terkendali. Tapi ingat, di psikopulo datangnya testing jiwa. Testing jiwa nan saketek bana orang nalui.
Bagi nan kurang persiapan membawa runtuh harga diri malah petaka rumah tangga. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah pemberontakan batin yang meledak-ledak, selalu menuntut penyaluran biologis. Aneh memang. Inyo mengakeh mencari banda, sedangkan di rumah awak tak golek pipa paralon dan siap menanti aja tajud. Ya itulah namanya nafsu. Nafsu na lebih ganas dari parang badar, baitu kata Rasulullah. Tansano baliau beperetongan, nyopai ke tampek daerah hitam, santai kabar ke diskotik atau charter wisata rekreasi, taruhlah. Ya, bisa dipahami, menyuruh lai yang hilang, maka laya biabi resiko tanggung sendiri. Tapi nan bedo, pamenan nurang tak kesiahi bini kawan baju jaijo anak sekolah bombo-ombuak. Memalukan. Bak busang menangkuk siang tadanga kiok sabalik betabua bulu di jalan pacah berito di negari. Bagaimanapun pandai bermain, tapi ibarat curito sendiwara endingnya selalu sedih. Mungkin babe kawin bertambuh. Akibatnya, kasiah ke bini lah tabagi sayang ke anak lah bersibak. Anggaran pun kini lah kandu adek ulu ciek muaro dua rumah lah jadi Sarajevo. Ado kalonyo papa bersimpanan berpanggang macuri kidah. Malam hari untuk mama siang pulang ke rumah tante duto jo kicuah melampoknya. Tapi sepandai-pandai membungkui maco kesudahannya tabaunjo lego pagai di tengah pasar. Atau mencilam mencilok-cilok disusun rapi skenario. Alasannya seminar lokakarya, diskusi, temu wicara. Rupanya beliau kaci panas indeho jadi sekretaris. Katanya menagih utang, 3 hari nak pulang-pulang. Ada orang nama nampak Om Jojando ke Singkara. Supir taksi balain dulu. Pacah benoto di Silayang, uang setoran tak tahu. Rupanya raun kamu aru. Pendeknya 1001 alasannya serupa orang tak berdosu. Tapi dek tajam feeling rang padusi, punya firasat pembangunan, kesudahannya tabung kaju. Kini ibu langganan rumah sakit, darah rendah, jantungnya kuman, bidan menakut keguguran. Ya, taruhlah. Bukti indak segala indak. Indak bertali ke diri, indak bertampuak ke dijinjang, dek pandai memupuk jajak. Tapi bahasa kironyo kalau jadi gosip, jadi gunjangan bahan cumeeh dalam pasar, acara rutin di arisan. Kantu guncanglah jo rumah tanggo, aso indak sakam lahanguh anak bini layuang rumua. Damai, tapi gersam. Nah, gunu ayah singko, ayah boka kan rasio perangnya laki-laki. Supaya kau berhati-hati na, iswa indak tagamang mana. Sebab siapapun suami awak, dia intelek terpelajar, dia preman tua, orang siak, seniman ataupun tukang berpitih atau mati pajak, jarang dan tidak dilandonya. Ibarat oto kena, ado nan jatuh masuk ngarai, ado tabalik rabah kudo. Seindak-indaknya menjajah tabiang gardan pacari bena cayat yang listriknya disinduaknya. Ayah pun merasai pulau. Sebagai laki-laki ayah merasai. Tapi syukurlah. Barakai rem lai pakam kopling tak lapeh dari tangan. Setir aman masin saulah. Rambu-rambu pun lai takana. Kok sekadar tadayak-dayak nak goncang so oleh yang kekida. Agak talai muka gigi. Nah itu lai juga. Nah. Kalau nak menyelamatkan oto. Seorang kondektur mestilah berbuat sesuatu. Jangan samu memakiak di penumpang satu menyumpah-nyumpah supir atau melumpek pintu belakang. Jangan. Mengkasui ayah, supir itu adalah suami. Sedangkan istri itu kondektur. Orang sadinas balain tugas. Baca ronyo. Jangan. Ayah jaleh, ayah terangkan. Menurut sebagian para ahli, indaklah batu motivasi puber kedua dek limpahan libido laki-laki overproduksi zat hormon. Sehingga mendesak gairah seks. Salah. Nah itu. Kata mereka, kaidah kejantanan nan secara naluriah bersifat penakluk pada umur sekitar 40 sadang berada di titik puncak. Naluri itulah nan menjelajah ingin menundukkan kehidupan termasuk bidang yang ciek itu. Kita ingat sejarah di saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, datang malaikat nombor 2 membalah dado beliau memerahasiakan kotoran hati. Kemudian menukanya ujunan barasiah. Barulah Muhammad diberi tugas kerasulan. Baik itu kan pengalaman Rasulullah. Ya. Adapun faktor lain, menurut ahli nan lain, penyebabnya sederhana saja. Masalah kejenuhan. Lain tidak. Deklah belasan tahun bagawa. Pagi, patang, siang, jam malam nampak anyo amai pajar. Maka tibalah bosan. Ibarat pemakan nasi.
Kalau sepanjang hari juga kalio, tentu sekali-sekali nak randang ayam. Tibo taragak juga jebo. Jari yang betokok, naman dayo pucuk kaliki dan takana, kok dapet lah goreng maco jala dua hijau barakala sudah makan pagi. Sekali lah ya katakan, itulah inyo nafsu. Nafsu. Nan bak pantun urang tukang saluang, baburu urang di singgalang mati laruso dalam sama, mancaliak surau usang urang lupo kubahun saja awak. Sehubungan dengan itu, ada dua pitaruh ayah madoi laki baparangai. Yang pertama, untuk mengindahkan petangkaran, usah dipatahan kareh. Pabian saya agak sajamang beko nyalakan dua lama surang. Biasanya tidak lama bana. Sebab sejinak-jinak tarana, kalau disintakkan sarang dibangkai, namun babaliak ketuannya. Basi arak kalian laki bini beko, percayalah. Untuk itu, pakaikan ilmu balayang-layang. Saat yang kuai angin di atas hulualah panang cek-cek. Beko kolak kurang dan nyuiknya di udara pului basi gulambek punta panang kegumpalan. Tanang-tanang salah. Anggap saja ini itu sedang sakit. Mudah-mudahan aman. Samu jojo kami laki-laki. Kok basuojo istri sedang ngidam mesti sabar madoi. Tengah malam indak bergirik disuruhnya mencari rujak. Mesti pai. Kalau indaknya menangis mengungu-ungu serupa pajar mencari susu sebelum napek alun kantok. Bapaknya Kijo namanya tuh. Nah, itu yang pertama. Sudah itu ikonan para mana. Tadi lah ya katakan. Deklah tibo bosan jonan ado nya mencari keluar rumah. Apa yang dicarinya? Sesuatu yang baru. Suasana yang segar, santai dan semarak. Nah, sadiokan yang dicarinya tuh. Ciptakan kesegaran di rumah tangga. Ayah yakin. Walaupun indak tahambe total, namun sekadar mengantisipasi gadang manfaat kegunanya. Kau indak cuy itu menjinakkannya apalagi istri masa bodoh. Orang lain dan kemamami danga laku kuatnya di sebaliknya. Awak juga kemakan hati. Percayalah ke ayah. Aiko di orang pedusi ko kadang-kadang kan indah. Deklah asik-asik Johanna, perhatian ke suami barang suah kurang. Basegeh pun nak pandai lai kopinya mambiak surang petahan sarawanya lah 2-3. Bilia hari yang ranjang lah sare kilo di dapur aja cucian baanyo kapal kawala buat talu apa cando selenga. Aceh lain nanti isi-isi di hati nanti kalang-kalang di lidah. Dan ingin ayah menyampaikan yaitu mantang-mantang lah pembantu. Hah? Bukan satu urusan diserahkan awak lah tinggal memerintah. Jangan nak, jangan. Dan menyediakan keperluan suami tatap awak. Maidangkan nasinya, kain bajunya, sabun mandinya, alat kantuannya. Pendeknya urusan pribadi suami awak jangan dilapehkan ke orang lain. Sebab raso jobaun tangan bini itu akan mempertemukan dua unsur balain kutub mewujudkan zat baru dan menamu kasih sayang. Tapi kalau lah sarawa-sarawa kotoknya diurih pembantu, alamnya urusan lain ke dibantunya pula kau. Percayalah. Usah diajar-ajari mau makan darah ya. Pepatah Jawa kalah mengatakan, Trisno jalaran suku kulino. Cara awaknya, abih miang dek bagi sia kalah biso dek biaso gomok tersangkur raga-raga. Lah banyak caminang kabu api ya, menggawi pari kau beko. Jangankan suami, anak-anak pun lewat itu. Dek sajak mencebok menyui, taruh membaduang malalokkan sampai menggendong menjujainya sadonya jasusi bibi. Kok lah gadang si buyong beko sayang lainnya kabake babu dari kaibu na menggendongnya. Karena apa? Yonan tadi, dawai kasihannya menyambung ke batin orang nan menanam rasa sayang ke dirinya. Itu sebab karenanya. Indo-indo masuk sesuatu menyuai anak bukan cobek, tapi bakunyahkan nasi lunak-lunak baru memasukkan ke mulut pajah. Dengan baik itu rasa keibuan dari sang induk akan langsung menjadi darah membantu jiwa silaturahim antara si anak dan ibunya. Walaupun awak wanita karir atau tajun mencari nafkah, tidak ada alasan sibuk. Tugas pokok di rumah tangga mutlak wajib ditangani. Oh, awak aktif di masyarakat, jadi pengurus di PKK, ketua seksi di Aisyah, rancak. Masuk anggota di arisan olahraga, tidak ketinggalan senam aerobik 1 pulau. Boleh ya. Anak yang sedang lasak-lasak pembantu, tidak tagaji tunggak tanah di awak surang, tidak masalah. Dan pokok pandai membagi waktu. Perhatian dan sumbiang ke suami, anak-anak dididik diarahkan. Itu saja. Hendaknya, kok boleh pinta je pinto kue. Suasana berumah tangga kau usah serupa dan bak tabu makin kau juang makin nambah. Tapi bak meminum kopi manis, tambah tersabuak, tambah lama, tambah tua, tambah mesra babi mimpi yang keserugo.
Itulah inyo rumah tanggo nan sakinah mawaddah warahmah. Kini nak, dia pisah kena lain sungguh baraliah sinan juo, satantang hubungan ni pabisan. Papatah lamu mengatakan, kalau ibu je sawah, pelok ibandah. Ko arok je talua, serakkan jadwal. Kasutnya, mangko harmonis rumah tanggo, awet sarasi laki bini, hendaklah jo mituo batalibatin jo ipa silaturahmi, jo pambayan babasobasi. Pandai memelihara hubungan diplomatik dengan lingkungan keluarga besar pihak suami. Kira-kira itu kalimat populernya. Dek, sebab karena itu nak, sebagai seorang istri, sebagai menantu anda murang, awak memikul beban moral dalam membina je memupuak cara barukun di pabisan. Pandai-pandai bertanam budi nak, elok-elok menjalin baso tahu magak magiatan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa-ipa usah ceke talabiah itu awak sendiri. Kok suami membela ranggaiknya, mau ruh dusana kemanakan ataupun urusan di kaumnya, usah membudek di maupe angelah tadah dari cangkia. Jangan. Kanalah jasa dahulunya pisang takubak memberikan awak kuliah elok saja. Coba pikir coba ranuangkan. Sajak manuga pasamayan taruh labaniah jadi padi. Dia iya disiangi di lambuak-lambuak di garo. Kini lakunya yang tengah sawah orang lain namanya binya. Ingetlah guna baya orang nak. Usah lupa je jasa tanah ulah demani haya tabu. Penghabisan ayah ingatkan. Dimanapun kau tinggal nak. Dia di kampung, dia di rantau, di desa atau di kota. Di rumah petak basusun, di gedung mewah bertingkik, di pondok tirih tapancia. Kita mesti bermasyarakat. Tidak boleh menyisih-nyisih bak si cerek di tengah padang. Eloi hubungan orang banyak, paliaro silaturahmi. Kok sehat tandang bertandang, kok sakit silau menyilau, kok mati jangwak menjangwak. Tiba dibayak baimbawan, tiba diburuak bahambawan. Bajalan sama mairiang bayua sama maisi. Peduli dengan lingkungan, baik itu kalimat orang kantua. Cara wajiran bertetanggo, merampia berdeket rumah. Andaklah pandai bertenggang raso tahu maga hati orang. Lu buat ditampuh tak bariak menyawak pantang mengaruhi awak mandi orang tak basah. Kalau menjalin pergaulan, hati-hati menjaga jarak. Ijan terlampau warek panah. Sehingga tangga segala pembuhuran tak kambang lipek rasio ibarat rumah tak berdinjang. Janganlah. Sebab ada kalonyo. Sekali kandak tetagun sesai artinya kanai. Sinan ambalau merara ulu pisau di saruang melukui suak diri kau sesuai. Hati-hati dia. Selain daripada itu. Kok basuo silang selisih, bertingkah bersobok kato itu biasa balaki bini. Selesaikan cara barelo. Usah emosi tagak tali, egois nak menang surang. Tapi suruh selangkah untuk maju bandakan je musyawarah. Kadang-kadang sangketa itu jadi rahmat. Justru di sinalah seninya nak. Basilang kayu dalam tungku di situ api mengkoidui. Balego sanduk diperiwak nasi lah masak sendirinya. Nyampang nganyui raso tak terpinteh. Rata bak cando baparinggo. Limpahkan urusan kenentua usah dilampok dibusuakan konon menyabik-nyabik carai. Ayah kutu ayah sumpahi. Kok kadukun kau mengadu ke dewa meminta tolong ramuan pakasiah nama cari. Itu bodoh. Tapi ke Tuhan. Ke Allah. Sarahkan diri bulet-bulet. Pulangkan urusan kenen satu. Tawakal tu Allah. Kemudian mendoalah. Rabbana hablana min azwajina. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketenangan kepada kami dari suami dan keturunan kami, dan jadilah kami sebagai pemimpin dari orang-orang muttaqin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Dia, kepadanya lah aku bertawakal. Dan dia adalah Tuhan Arsy yang agung. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.